فاغفر لنا ذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. Khutbatuhu fil amsar hina fath Makkah. Saat kisah ini terjadi ketika Fathu Makkah. Fathu Makkah itu pada tahun ke-8 Hijrah. Sebenarnya yang ngerti ya sejarah ini Ustaz Pani, Pak. Adinda Pani ini adik saya ya. Cuma beliau ini masih malu-malu. Emang katanya tadi tidak usah dulu, ada bapak, ada emak. Saya juga kalau bilang begitu, tidak usah dulu, ada kakak, ada emak. Jamaah dirahmati Allah, pada tahun ke-8 Hijrah terjadi Fathu Makkah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina sara ila Makkah qala li Abi Hurairah ihtaffa bil ansar faqala ya ma'syaral ansar ajibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faja'u ka'annama kanu ala mi'adin thumma qala usluku hadha at-tariq fala yashrafna lakum ahadun illa animtumuhu ay qataltumuhu fasara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fafataha Allahu alaihim fatafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil baiti wa shalla rak'atain thumma kharaja min al-bab alladhi yali as-safa فصعد الصفا فخطب الناس والأنصار أسفل منه فقالت الأنصار بعضهم لبعض أما الرجل فأخذته الرأفة بقومه والرغبة في قريته وأنزل الله تعالى الوحي بما قالت الأنصار فقالت يا معشر الأنصار لا تقولون فقد أدركته رأفة بقومه ورغبة في قريته قال فمن أنا إذن كلا والله إني عبد الله ورسوله حقا فالمحيا محياكم والممات ومماتكم قالوا والله يا رسول الله ما قلنا ذلك إلا مخافة أن تفارقنا قال أنتم صادقون عند الله وعند رسوله قال فوالله ما منهم إلا من قد بل نحره بالجميع. Hadis ini diriwayatkan dalam Sahih Muslim, juga diriwayatkan dalam hadis-hadis lain. Kisah ini ketika Fathu Makkah tahun 8 Hijrah, datang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabat-sahabat mulia dengan tujuan untuk bukan perang, ya, tapi kembali ke kampung asalnya, di mana dulu Nabi lahir besar tinggal di sana, mencari harta dan mengumpulkan harta tersebut di sana, tapi semua ditinggalkan demi menjaga Islam, menjaga syiar. Dirampaslah semua yang ditinggal, termasuk rumah Nabi dihuni, di rumah Khadijah diambil, termasuk yang lain. Maka ketika Fathu Makkah terjadi, Nabi Muhammad kembali ke Mekah dengan pasukan, dengan prajurit kaum muslimin yang begitu banyak untuk masuk menunaikan ibadah umrah, ya. Orang Mekah tidak menyambutnya dengan perang karena melihat jumlah, melihat kekuatan, ini bukan musuh lagi, ya. Jadi mereka suka tidak suka harus menerima dengan segala ketundukan, kepasrahan. Kalau tidak, mati. Itu saja. Ya. Maka yang ada dalam benak seorang orang Makkah adalah hari ini selesai kita, mati kita. Muhammad akan datang balas dendam. Selesai. Maka ketakutan ini tidak sesuai dengan ekspektasi dan ketakutan mereka. Justru Nabi masuk ketika sahabat datang, sudah ditakut-takuti orang Mekah, ya.
Al-yaum yaumul malhamah. Hari ini hari pembalasan. Kemudian Nabi ganti, Nabi cegah. Kemudian Nabi berkata, la balil yaumul marhamah. Tidak seperti itu. Hari ini adalah hari kasih sayang. Yang paling takut, yang paling khawatir di antara mereka Abu Sufyan di antaranya. Karena merasa sadar diri, saya yang paling dominan menekan Muhammad dulu. Abu Sufyan berpikir, selesai saya hari ini, pasti Muhammad akan balas dendam khusus kepada saya. Mungkin yang lain dimaafkan, tapi tidak dengan saya. Maka Nabi kemudian langsung berkata, siapa yang masuk ke Masjidil Haram, dia akan selamat. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, dia akan selamat. Gemetar Abu Sufyan. Gemetarnya kenapa? Terharu antara tidak percaya dengan kenyataan yang dia lihat, yang dia saksikan. Yang ada dalam benak dia, hari ini dia akan mati balas dendam orang-orang yang dulu dia sakiti. Tapi ternyata yang terjadi adalah penghargaan, penghormatan, ta'zim yang begitu hebat kepada Abu Sufyan. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, dia akan selamat. Begitu cara Nabi memuliakan Abu Sufyan. Yang ternyata kala itu adalah mertua beliau. Ya. Anak Abu Sufyan hijrah ikut kaum muslimin ke Ethiopia dan dinikahi oleh Nabi SAW melalui Najasyi. Ya. Disitulah kemudian dikenal ada nikah taukil. Nah, kalau masalah fikih yang paling ngerti nanti Ustaz Fan yang jelaskan. Cuma pembahasan nikah ini agak riskan dia menjelaskannya, karena dia belum nikah. Jadi bapak ibu yang punya anak, maksud saya punya anak, cepatlah nikah ke gitu ya. Kecuali kalau kamu nak bebesan dengan Kak Ridwan. Jamaah yang dirahmati Allah, fokus hadis kita adalah ketika Nabi SAW kemudian mengambil peran. Beliau berbicara di hadapan halayak. Dalam hadis ini berbicara tentang perasaan Ansor. Bukankah kita tahu ketika Nabi Muhammad meninggalkan Mekah, Nabi Muhammad bersama sahabat-sahabat yang disebut Muhajirin datang ke Madinah, ke Yathrib kala itu, mereka disebut Ansor. Jadi kalau ada sahabat disebut Ansor, berarti penduduk asli Madinah yang tinggal di Madinah menyambut Rasul dengan penuh kecintaan, penuh sukacita. Sahabat Ansor, oh ini berarti NU Pak, bukan? Ya, Ansor itu GP Ansor yang terakhir, itu organisasi Pak ya. Meskipun sama-sama cinta, mereka adalah pejuang-pejuang Islam. Ini Ansar sebutan bagi sahabat Nabi yang duduk tinggal di Madinah, di bumi Madinah. Ya, mayoritasnya adalah Aus dan Khazraj, menyambut Nabi dengan penuh kesukacitaan. Mereka menolong dan menopang dakwah Nabi SAW. Ada rasa di dalam hati mereka. Mereka merasa bahwa kayaknya, sepertinya setelah momen ini, setelah kejadian ini, Nabi Muhammad tidak lagi mau pulang sama-sama kita. Kenapa? Karena ini kampung beliau. Yang di Mekah ini keluarga dan saudara beliau. Jadi beliau akan tinggal di sini. Rasul akan memilih untuk kembali tinggal di Mekah, sementara selama ini bersama kita di Madinah. Maka saling bisiklah di antara mereka. Apa kata mereka? Amma ar-rajul fa akhadhathu ra'fata biqaumih wa raghbatu fi qaryatih. Kayak caknyo, kalau bahasa gitu Pak. Caknyo Nabi ini lah sudah nak ninggal ke situ. Ya, buktinya Nabi Muhammad naik ke atas. Nabi Muhammad ceramah, tidak dihiraukannya lagi kita, tidak diistimewakannya lagi kita, lain dengan hari-hari biasanya. Rasa itu hadir, rasa itu keluar.
Ya. Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu, diberikan informasi oleh Allah bahwa orang-orang Ansor yang selama ini bersamamu, hari ini mereka merasakan sesuatu yang lain, wahai Nabi. Jadi Nabi itu kalau dapat wahyu banyak jenisnya. Di antaranya ada mimpi, Pak. Ada mimpi di antaranya. Tidur itu, mimpi itu salah satu dari jenis wahyu kenabian. Ya. Itu untuk Nabi, beda, bukan untuk Bapak. Jangan malam kaget mimpi kemudian pecah-pecahnya aku ini jadi Nabi, Ustaz. Enggak, Nabi udah selesai babnya. Banyak, Pak, yang keluar melalui mimpi wahyu kepada Nabi itu banyak. Ada yang datang Jibril langsung yang menampakkan dirinya. Ada yang melalui seperti gemerincing lonceng. Dan kata Nabi itu yang paling berat bagi saya. Ya. Nah, ada yang Nabi sedang diam saja atau sedang terjadi masalah, kemudian masuk wahyu diberitahu oleh Jibril. Dan Nabi itu kalau dapat wahyu biasanya langsung disampaikan. Ya, wahyu bisa jadi Al-Quran, bisa jadi bukan. Ya, bisa jadi dalam bentuk Al-Quran, bisa jadi bukan. Dalam kasus ini bukan. Dan tidak ada satu potong ayat pun yang wahyunya turun dalam keadaan tidur, itu Al-Quran nggak ada. Semua dalam keadaan sadar. Ya. Terus kalau yang dalam keadaan tidur seperti apa? Banyak. Seperti tempat tujuan hijrah Madinah. Itu dalam mimpi. Uritu dara hijratikum, kata Nabi. Kepada Abu Bakar dipanggil Abu Bakar. Allah perlihatkan kepada saya dalam tidur tempat tujuan hijrah kita. Ya. Seperti apa lagi? Azan. Azan itu dalam mimpi, Pak. Bukan kepada Nabi, bahkan kepada Abdullah bin Zaid. Ya. Kebenaran yang mimpinya banyak. Abdullah bin Zaid, Umar bin Khattab. Ya. Abdullah bin Zaid, Umar bin Khattab, mimpinya sama, cuma tidak janjian dua ini. Ya. Tidak janjian. Kalau kisah bagaimana Abdullah bin Zaid datang bercerita mimpinya tentang azan, nanti kalau ada waktu kita ceritakan itu insyaallah. Kemudian setelah dikumandangkan kata Umar bin Khattab, nah saya juga mimpi seperti ini Rasul. Saya juga mimpi seperti ini. Maka kata Nabi, ra'aitu qad tawaffaqat ru'yakum. Saya sudah melihat mimpi kalian tampaknya gayung bersambut. Ya, dan itu bukan suatu kebetulan. Itu adalah ilhamat yang Allah berikan melalui sahabat-sahabat disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Jamaah yang dirahmati Allah, rasa sedih, cemburu di hati sahabat ini emang unik, Pak, cinta kepada Nabi ini. Kenapa unik? Setiap umat mengklaim dirinya cinta kepada Rasul. Setiap person di antara kita mengklaim kita cinta kepada Nabi. Betul apa tidak? Di sini semua cinta sama Nabi? Ada yang nggak cinta sama Nabi? Nggak ada. Tapi herannya, cinta kepada Nabi tidak sama dengan cinta kepada makhluk yang lain. Bapak cinta sama Nabi? Ibu cinta sama Nabi? Belum pernah saya lihat suami istri ribut ngapo lakinya cinta sama Nabi, bini cemburu. Ada apa tidak? Nggak ada kan? Sama, bininya cinta sama Nabi, lakinya cemburu. Juga tak kata, itulah istimewanya cinta kepada Rasulullah SAW. Jangan cubu-cubu kepada orang lain. Ngamuk laki kamu, Bu. Jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian sampai itu kepada Nabi SAW dan Nabi mengklarifikasi cepat. Nabi itu orang yang sangat tidak suka membiarkan prasangka berkembang. Nabi sangat tidak suka membiarkan prasangka berkembang. Maka kalau ada yang berprasangka cepat selesaikan. Cepat selesaikan. Jelaskan, terangkan. Jangan sampai orang berspekulasi tentang kita. Kata Nabi, ya ma'syaral ansar, dikumpulkan Ansar itu, la taquluna faqad adrakat ra'fatun biqaumih wa raqbatun fi qaryatih
Jangan sekali-kali kalian mengatakan bahwa saya ini akan kembali kepada kaum saya. Saya kembali akan tinggal di negeri saya, di kampung saya. Tidak, kata Nabi SAW. Faman ana idzan kalla wallahi inni abdullahi wa rasuluhu haqqa falyahmahya mahyakum wal mamatu mamatukum. Demi Allah, kalian harus mengerti, kalian harus sadar, kalian harus tahu bahwa saya adalah hamba Allah, saya adalah utusan Allah. Hidup saya akan hidup bersama kalian dan mati saya pun akan mati bersama kalian. Begitu Nabi menjawab prasangka dan praduga kaum Ansar. Bahwa bahkan di kampungnya sendiri, ketika berada di sekitar orang tetangga dan keluarganya sendiri, Nabi Muhammad menjelaskan, memproklamirkan bahwa hidupnya, matinya akan bersama orang-orang Ansar. Ini membuat Ansar terenyuh. Tidak mereka sangka statement itu akan keluar dari mulut Nabi SAW yang mulia. Kemudian apa yang terjadi? Wallahi ya Rasulullah, ma qulna dzalika illa makhafata an tufariqana. Demi Allah, wahai Rasul, kami katakan tadi bukan karena kami cemburu, bukan karena kami jelek sangka kepada Rasul, tapi kami betul-betul khawatir, kami betul-betul takut Rasul akan pulang, akan kembali ke kampung, tidak lagi pulang bersama kami ke Madinah. Kami tidak ingin berpisah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang lahir dari hati kaum Ansar, tidak ingin berpisah dengan Nabi SAW, tidak di dunia apalagi nanti di akhirat. Kita yang sudah berpisah secara jarak, berpisah secara masa, maka berharaplah paling tidak, meskipun kita tidak bersama dengan fisik Nabi, kita selalu bersama dengan dakwah dan ruh syiar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun kita tidak bersama dengan Nabi di dunia, paling tidak mudah-mudahan Allah satukan kita bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga. Jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian Nabi memuji, antum sadiquna indallahi wa inda rasulih. Qala fa wallahi ma minhum illa man qad bal naharhu biddumu. Ketika Abu Hurairah menyaksikan itu, Abu Hurairah kemudian berkata, semua yang hadir di situ dari Ansar berlumuran air mata, mengalir air matanya antara haru dan senang mendengarkan kepastian bahwa Nabi Muhammad SAW pasti akan ikut kembali kepada mereka bersama hidup dan mati di Madinah. Dan itulah yang terjadi. Saat ini kita dapati, kita lihat Nabi Muhammad makamnya di kota Madinah. Menjadi istimewa, kenapa? Karena meskipun tidak ada yang berkaitan dengan umrah, tidak ada satupun yang berkaitan dengan haji, tetap jamaah baik dari Indonesia maupun dari manapun berbondong-bondong menuju kota Madinah untuk berziarah ke makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu keistimewaan untuk Madinah, untuk penduduk Madinah. Jamaah yang dirahmati Allah. Dari kisah yang terjadi ini mengajarkan kepada kita bahwa masing-masing Ansor, masing-masing person dalam Islam ini di generasi awal menginginkan memiliki kontribusi penting untuk Islam, memiliki sumbangsih untuk Islam. Ini yang perlu kita ambil, ini yang perlu kita contoh, bahwa apapun status kita, siapapun kita, milikilah sumbangsih terhadap agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tergantung dengan status kita, di mana Allah letakkan kita. Kalau saat ini Allah jadikan kita orang yang kuat secara jabatan, bantu Allah dengan regulasi. Yang Anda bisa apa? Buat regulasi, bikin.
Jangan nanti menyesal kemudian sudah tua baru berutuan ke sana ke sini, nyalah ke sana sini. Kita harus membantu Islam, kita harus meninggikan agama Allah. Bapak apa dia? Baru pensiun Ustaz. Sudahlah, kalau pensiun tinggal yasinan baiklah. Ketika hidup, berikan sumbangsi kita. Yang Allah posisikan saat ini kuat dengan hartanya. Bantu agama Allah, siapkan generasi penerus Islam dengan hartamu. Ada rumah tahfiz yang butuh support karena di sana anak-anak mengaji pagi siang malam. Di sana ada guru-guru yang meluangkan waktu tidak bekerja demi mengajari anak-anak kita. Di sana ada masjid yang mungkin kekurangan dana. Di sana ada pondok pesantren yang butuh support dan sebagainya. Yang bisa bantu agama Allah memberikan sumbangsi melalui ilmunya, ajarkan ilmu. Ya. Jangan yang punya ilmu kemudian malu-malu atau tidak mau berkontribusi untuk agama, sehingga nanti yang muncul yang nggak pintar, yang muncul yang nggak ada ilmu pengetahuan. Itu bahaya, dan itu akan terjadi ketika orang baik diam, ketika orang pintar diam, maka yang bunyi adalah orang yang tidak ada ilmu, tidak punya kapasitas. Sering saya sampaikan kepada teman-teman pengurus masjid, kalau seperti sholat misalnya, sholat itu buat siapa yang paling bagus di situ hafalannya, siapa yang bagus bacaannya, jadwalkan dia, minta dia untuk menjadi imam. Ngapo? Karena banyak yang hafal Quran ini malu-malu nak jadi imam, Pak. Karena yang hafal Quran malu jadi imam, yang maju yang baru belajar Iqra. Itulah salah-salah baca itu. Kenapa? Yang bisa ngaji, yang bisa baca Qurannya diam. Malu nak maju, kata yang nyurung. Jadi terpaksa. Yang tak kata ilmu yang nak maju, ada pula yang kegalaan pula. Bukan di masjid ini tapi tempat lain. Kata di sini, Pak. Yang nggak punya harta, nggak bisa sedekah, yang nggak punya. Maka kalau kita lihat bagaimana seluruh sumbangsi ini ada dalam sekeliling Rasul. Abu Bakar yang kaya dengan hartanya dia habiskan. Utsman yang kaya dengan hartanya dia support syiar Islam. Yang dengan jabatannya nanti kita lihat bagaimana Amr bin As, bagaimana Umar bin Khattab mengambil peran itu melalui jalur kekuasaan yang mereka dititipkan Allah dalam genggaman mereka. Yang punya jalur ilmu siapa? Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib kemudian mendetailkan dirinya dalam hal keilmuan sampai Nabi menjulukinya sebagai Ali pintu ilmu. Untuk masuk ana Madinatul Ilm wa Ali babuha. Saya kota ilmu kata Nabi, tempat ilmu, lumbung ilmu. Masuknya dari mana? Ali bin Abi Thalib. Jadi kalau mau mendapatkan ilmu banyak-banyak, belajarlah sama Ali bin Abi Thalib. Ada yang nggak punya harta, yang nggak punya kekuasaan, nggak punya ilmu, tapi apakah bisa mengambil sumbangsi kepada Islam? Ada tetap. Ya. Dengan apa? Dengan tenaganya, dengan fisiknya. Dicontohkan oleh Bilal bin Rabah. Bilal tidak jadi penguasa. Mohon maaf, Bilal itu adalah hamba sahaya, budak dari Afrika, hitam kulitnya, putih giginya, tinggi suaranya. Kalau orang-orang Afrika itu kawan-kawan Ustadz Manfaluti, mereka mau cerita, mau teriak itu tidak perlu pakai mic. Kami tinggal di asrama bus Pak di Kairo itu. Kalau anak Indonesia, anak Thailand mau manggil temennya harus naik ke lantai 5 dulu baru gedor pintu. Itu pun kadang nggak bangun di gedor, nggak kedengaran dari dalam kamar. Baru kalau mau manggil temennya. Anak Afrika nggak, dari lantai bawah dia, dari lapangan teriak, suaranya sampai lantai 6 nggak dengar, kebangun semua. Begitu kuatnya suara orang Afrika, bagus-bagus pula suaranya. Bila kenapa tidak punya kekuasaan, tidak punya harta, dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq.
ilmu beliau tidak sempat belajar secara detail karena ikut berjuang secara fisik. Tapi tetap beliau ingin memberikan sumbangsi kepada Islam. Dengan apa? Salah satunya dengan selalu berteriak, "As-salatu jamiah." Tapi suaranya bagus Pak, bukan suara aku ini. Jadi waktu sholat beliau keliling, "As-salatu jamiah." Diingatkan kaum muslimin. Waktu sholat datang, waktu sholat datang. Waktu itu belum ada azan. Azan belum ditemukan. Azan itu ditemukan belakangan, setelah ada diskusi panjang. Ada sahabat mengusul, "Ya Rasulullah, bagaimana kita ini mau sholat supaya ketahuan, supaya mudah?" Kata sahabat lain, "Begini saja Nabi, kita tabu pakai apa namanya itu? Apa jaros? Lonceng, Pak. Jadi begitu masuk waktu sholat, teng, dipukul lagi gitu ya. Sama lah kira-kira seperti bapak yang jaga malam itu, ngebukit yang listrik. Dari mana kita tahu jam 3? Nah, itu dengar kalau apa ya? Kalau 3 kali digebuknya jam 3 berarti. Tidak tahu kalau jam dia mati gitu ya. Ini jam berapa ini Pak? Kaget gitu keladasan di sini jam bubar. Rupanya lah jam 7. As-salatu jamiah, keliling. Maka dia mengusulkan, begini saja Nabi, kalau waktu sholat kita pukul lonceng, berarti zuhur. Bunyi lagi, teng, berarti asar. Nabi diam. Mereka paham kalau Nabi diam berarti tidak setuju, diantaranya tidak merespon gitu ya. Tidak mengiyakan, tidak juga, tapi diam saja Nabi. Kemudian sahabat lain kemudian berkata, kalau begitu kita aja Nabi, kita tiup trompet. Kenapa Nabi tidak ambil itu? Karena salah satunya lonceng itu adalah alat orang Nasrani mengingatkan tentang waktu sholat mereka. Kita pakai trompet saja Nabi. Jadi begitu masuk waktu, ditiup, pecah-pecah kaget. Anak-anak bapak malam tahun baru itu lah. Tiup trompet. Ya. Bapak, kalau bisa anak-anak bapak tidak usah dikasih uang beli trompet. Ya, kasihan Pak. Bapak, ibu kasih anak uang untuk beli trompet itu tahu dah. Sampai ke anak bapak sudah berapa puluh mulut nyampe ke dia. Dan yang pertama membuatnya di ujung-ujung situ di mana? Sebelum dibuat dicubonya dulu. Salah bunyi baru dibungkusnya. Sebelum sudah dibuat kaget yang belinya pula. Sebelum dibeli dipilih ditiupnya dulu. Dan katek itu yang nyucinya Pak. Tidak tahu kalau sikat dia apa tidak uang itu. Ditiup. Sampai yang beli borongan kaget dijual ecer, ditiupnya dulu pula, dicubo kan. Sampai ke yang nak beli sikok-sikok nyubo. 10 yang dicubo yang dibeli sikok. Berarti 9 pula sudah kena mulut uang kalau. Nah, bapak beli itu untuk cucung bapak, untuk anak bapak, diinjukkan ke cucung. Tidak tahu kuman apa lagi dalam situ. Itu dari segi medis, ya. Dan dari segi manfaat untuk apa pula? Ya, enak. Malam tahun baru aja di anak kita sholat, ngaji, tidur cepat gitu ya. Mau kumpul-kumpul sama keluarga ya silahkan saja, tapi tak usahlah sampai nabu-nabu mercon, sayang duitnya Pak. Apalagi yang nabu-nabu mercon itu rupanya utangnya belum dibayar, itu tidak lemah. Dan itu yang banyak. Ada yang berkata kita tiup trompet saja Nabi. Nabi juga tidak merespon itu. Kemudian beberapa malam setelahnya, beberapa hari setelahnya datang Abdullah bin Zaid. Berkata, "Ya Rasulullah, tadi malam saya mimpi. Saya lihat ada yang mengajarkan kepada saya cara untuk memberitahu waktu sholat. Bagaimana?" kata Nabi. Dibacakanlah azan secara lengkap. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, sampai selesai. Datang Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab, "Ya Rasulullah, saya juga mimpi sama seperti Abdullah bin Zaid mimpinya." Kata Nabi, "Ra'aitu qad tafaqat yakum." Sepertinya mimpi kalian ini sudah gayung bersambut bahwa itu benar
cara Allah menyampaikan kepada kita. Maka apa kata Nabi kepada Abdullah bin Zaid? Alimhu Bilal, ajarkan kepada Bilal. Kenapa? Fa innahu anda minka sauta. Suara Bilal itu lebih kuat, lebih keras, lebih indah untuk mengumandangkan azan. Kalau saya mau egois, kira-kira begitu Pak. Kalau saya jadi Abdullah bin Zaid, kan saya bilang, Nabi yang mimpinya aku, ngapa nak aku Pak yang mengumandangkan azan? Ngapa nak Bilal nian? Ya, tapi di sini Nabi mengajarkan kepada kita bahwa ya, untuk azan ada yang lebih baik untuk mengumandangkannya. Kalau udah katik lagi, nah baru siapa we pacak untuk mengumandangkan azan. Kenapa kata Nabi anda minka sauta? Jadi Bapak Ibu kalau mau azan ya ambillah, lihat yang suaranya bagus, yang suaranya kuat. Jangan kaget gigi lah tinggal 2 nak azan, salah sebut ya. Mohon maaf kalau ada ya. Di tempat lain, di musola lain, Allahu Akbar. Yang denger ini bingsal, nyampe apa dakwah ini. Ya. Atau kalau perlu dibuat, siapa yang bagus-bagus suaranya dikelompokkan, minta untuk jadi muazzin. Ya. Yang suaranya tinggi, suaranya kuat, fasahanya bagus, ya. Yang nyebut hurufnya pas. Ajarkan sama anak-anak. Buat nanti kalau ada festival, siapa bagian peribadatan di sini? Ya. Nanti buat lomba azan untuk anak-anak, bukan untuk orang tua. Ya. Kenapa? Karena kalau anak-anak kita tidak belajar azan, mereka nanti malu, Pak. Ya, tidak ada yang belajar. Kalau yang kecil-kecil tidak baca azan, yang tua habis selesai gitu, katanya lagi yang azan. Dan azan itu pahalanya besar nian. Ya. Jadi jangan heran Bapak Ibu kalau ada wong semangatnya nak ngebang, apa pahalanya memang besar, cuma nyadar. Lau ta'lamuna ma fi nida wa fi shaffil awal. Kata Nabi, kalaulah kalian tahu apa pahala yang Allah siapkan di balik azan dan shaf pertama, maka kalian pasti akan seperti lebah mengerumun begitu Pak, lomba-lomba. Ingin siapa yang duluan? Ingin siapa yang duluan? Ya. Makanya Nabi itu nyebutkan di situ dua. Kalau suara kita kurang bagus, ambil yang saf awal deh. Ya, dosa nama maksud kaki ada 30 dari gantian bae, siko-siko. Ya. Itulah cara Bilal bin Rabah. Ingin memiliki sumbangsih kepada Islam, tidak bisa melalui jalur kekuasaan, tidak punya harta, tidak bisa melalui jalur ilmu, beliau gunakan fisik beliau. Ya, dan Nabi percayakan, dan istimewanya ketika beliau mengumandangkan azan pada momen Fathu Makkah ini, saat kisah yang terjadi, Nabi Muhammad menjadi imam di bawah, Bilal naik ke atas menjadi muazzin memanggil. Beliau panggil jamaah yang dirahmati Allah, istimewanya muazzin. Ya, maka dalam hadis kalau kita lihat bagaimana Imam Ghazali berbicara tentang muazzin tadi, kata Nabi SAW ketika menjelaskan orang fadilah orang yang azan itu orang yang paling panjang lehernya hari kiamat. Dijelaskan kenapa disebut panjang lehernya. Karena dalam hadis lain nanti di hari kiamat orang itu masing-masing akan berenang dengan keringatnya sendiri. Ya. Dan orang yang muazzin disebut dalam Al-Quran wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Ya, pahalanya paling besar adalah orang yang memanggil, mengajak menuju Allah Subhanahu wa taala. Namun diingat tadi Nabi menyuruh kepada Abdullah bin Zaid untuk mengajarkannya kepada siapa? Kepada Bilal. Kenapa? Karena Bilal paling bagus, lebih bagus suaranya. Jadi kalau di situ ada yang bagus suaranya, Bapak tak ngambil pahala, ajar ke dia kalimat azan, suruh dia ngembang, Bapak dapat pahala. Ya, tidak usah maksud kaget suara kita tidak bagus, kita nak ngambil ngembang. Ya. Kaget trauma ke masjid.
Jamaah yang dirahmati Allah, apa kata Nabi SAW? Antum sadiquna inda Allah wa inda Rasulih. Kalian wahai Ansar, hati kalian jujur, mulut kalian benar, komitmen kalian kuat kepada Allah, kepada Rasul, dan Allah serta Rasul mengakui dan menghargai itu semua. Jamaah yang dirahmati Allah, bahwa dalam khutbah Nabi ini, dalam kesempatan ini, Nabi SAW mengajarkan kepada kita bahwa kerinduan kita, keinginan kita untuk mengambil peran dalam Islam bisa jadi ya, melahirkan dalam beberapa kesempatan ada sesuatu yang tidak sesuai, tergelincir kita. Ya, seperti orang-orang Ansor tadi tergelincir, salah, berprasangka yang tidak baik. Untuk mengatakannya tidak prasangka buruk, prasangkanya tidak baik kepada Nabi. Dikiranya karena momen ini Nabi bakal tinggal di Mekah, tidak lagi balik ke Madinah. Yang selama ini dalam hati mereka, dulu Nabi waktu diusir dari Mekah datang ke kita, sekarang sudah diterima oleh Mekah, pecahnya nak balik, tidak lagi balik ke Madinah sama-sama gitu. Rasa itu hadir, ketakutan itu muncul. Maka disitulah pentingnya saling mengingatkan, ya, saling memberikan nasihat, sebagaimana Nabi SAW kemudian menyampaikan itu kepada orang-orang Ansar. Jangan kalian khawatir, jangan kalian takut, bahwa saya akan selalu bersama kalian, kata Nabi Muhammad SAW. Jamaah yang dirahmati Allah, fawallahi ma minhum illa qad bal la naharahu bidumu. Kata Abu Hurairah, semua Ansar ketika mendengar pernyataan itu, kepastian bahwa Nabi akan kembali bersama mereka, bahwa Nabi akan hidup bersama hidup mereka, bahwa Nabi akan berkomitmen mati bersama mereka, mereka semua terharu dan basah jenggot mereka, kumis mereka, pipi mereka dengan air mata, syukur, bahagia, senang karena Muhammad SAW memilih mereka. Dalam hadis lain, di pekan yang lalu kita baca, ketika di pertemuan yang lalu kita baca bahwa Nabi SAW mengatakan, lau salakan nasu syu'ban la salaktu syu'bal ansar. Kalaulah semua manusia menempuh jalannya masing-masing, maka saya, kata Nabi, akan tetap menempuh jalan kembali ke Ansor, jalan-jalan kembali ke Ansor, ke Madinah, untuk menjadikan Madinah kota suci. Nabi mengatakan Makkah menjadi suci karena Ibrahim alaihissalam, dan Madinah meminta Nabi Muhammad untuk menjadi kota suci karena adanya beliau di situ. Dan alhamdulillah saat ini menjadi kenyataan, Madinah menjadi kota suci ketiga bagi umat Islam setelah Makkah, Palestina, dan kota suci Madinah. Dan Nabi mengatakan, salatun fi masjid hadza, salat di masjid saya ini 1000 kali lebih baik dari masjid lain. Salat di Masjidil Haram 100.000 kali lebih baik dibanding salat di masjid lain. Itu pahalanya baik, bukan kewajibannya. Jangan kaget kamu pergi umroh, balik umroh tak lagi Jumatan. Ya Jumatan uji cucungnya, ya cung, ya sudah 100.000 kali. Nah, itu pahalanya baik, Pak ya. Pahalanya baik, tetapi kewajibannya tetap dilaksanakan dimanapun kita berada. Jamaah yang dirahmati Allah, pelajaran kedua yang kita ambil dari hadis ini, bahwa siapapun kita, milikilah peran terhadap kemajuan dan keberlangsungan Islam. Apapun status dan profesi kita, ya jangan menunggu untuk menjadi penceramah semuanya baru kemudian kita mau memiliki kontribusi. Tidak, tapi apapun status kita saat ini, profesi kita saat ini, milikilah kontribusi terhadap kemajuan Islam. Saudara-saudara kaum Ansar, penduduk-penduduk Islam yang berada dari Madinah, sangat ingin memiliki kontribusi pada Islam, bahkan sampai nabinya pun mereka sangat menginginkan hidupnya bersama mereka, matinya pun bersama mereka. Dan itulah contoh terbaik. Allah puji dalam Al-Quran, wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Orang Ansar itu mendahulukan saudara-saudaranya,
memprioritaskan kebutuhan saudara-saudaranya sekalipun sesungguhnya mereka butuh, tapi demi Islam, demi umat Rasulullah mereka akan memprioritaskan hal tersebut. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah, kemampuan untuk berkhidmat kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Tanda bel sudah berbunyi, kita minta Ustaz Fani untuk menutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawamin mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma aslih dhata bainina wa alif baina qulubina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darkis saqa wa su'il qada wa thamatatil a'la. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la hawalaina mahruman wa syaqiyya. Allahumma ja'alna minal ulama'il 'amilin minal fuqaha. Allahumma ja'alna min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alna min ahli syarr wa dhayr. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, makanya gue coba izin kayaknya kasih lihat.